Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, di malam yang ke-20 kita dapat hadir di Masjid Babu Salam untuk melaksanakan salat Isya, salat tarawih dan witir dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan pada hari ini kesemuanya diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin rabbal alamin. Salawat seiring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, contoh tauladan kita dalam hidup dan kehidupan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan kita selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita selalu istiqomah untuk menjalankan apa-apa yang telah disunnahkan beliau. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar nanti kita kelak mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak PKM Masjid Babu Salam beserta pengurus, yang saya hormati Bapak Ibu, orang-orang tua kami, jemaah salat tarawih wa ta'lim rahimakumullah. Apa kabarnya Bapak Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ini berkat doa kita bersama. Selama Ramadan ini kita masih tetap sehat, tetap antusias untuk melaksanakan sholat tarawih dari malam pertama dan insya Allah nanti sampai dengan malam ke-30. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan saya sungguh sangat bangga kepada jemaah Masjid Babu Salam, walaupun sudah kita berada di 10 kedua yang terakhir, alhamdulillah jemaahnya masih tetap ramai. Saya pernah ceramah di salah satu masjid. Memang kebetulan pada waktu itu hujan. Yang hadir cuma 8 orang. Gitu luasnya masjid, yang hadir cuma 8 orang. Maka suaranya begitu sangat menggema sekali. Karena yang hadir sedikit. Alhamdulillah, inilah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang nanti di akhirat mendapatkan kesenangan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat tarawih wa ta'lim rahimakumullah. Saya diamanahkan dari BKM untuk menyampaikan tausiah pada malam hari ini, yaitu dengan judul keutamaan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini Bapak Ibu banyak sekali menyajikan hidangan pahala kepada kita. Kita tinggal menikmati hidangan pahala yang Allah telah sajikan kepada kita. Tetapi banyak umat Islam
diberikan hidangan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau menikmati hidangan tersebut. Puasa Ramadan hidangan pahala, salat tarawih di malam hari hidangan pahala, tadarus Al-Qur'an hidangan pahala, berzikir, berinfak, bersedekah, memberi bukaan puasa kepada orang lain yang berpuasa, itu hidangan pahala semua yang Allah sajikan khusus di bulan Ramadan ini. Untuk siapa? Untuk orang-orang Islam yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntung kita ketika kita diberikan hidangan pahala yang begitu banyak di bulan Ramadan ini, kita menikmatinya. Jadi Bapak Ibu, ibadah ini kalau dinikmati dia enak, ringan dia. Puasa ini kalau dia menjadi beban, dia berat. Tapi kalau puasa dinikmati, sholat tarawih dinikmati, tadarus Al-Quran dinikmati, seluruh amal ibadah yang Allah berikan kita nikmati, akan merasakan lezat dan nikmatnya kita untuk melaksanakan ibadah tersebut. Dan ternyata Bapak Ibu, di 10 yang akhir ini Allah berikan hidangan khusus kepada hambanya yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan malam Lailatul Qadar itu khusus hanya bagi umatku dan tidak diberikan kepada umat-umat lain sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, kita beruntung. Walaupun kita ini umat akhir zaman, umat yang terakhir, kita diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan keutamaan daripada malam Lailatul Qadar. Dan ini enggak Allah berikan kepada umat-umat lain sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saharu Lailatul Qadri fil witril min ashril awakhir min Ramadan." Kata Nabi, carilah sungguh-sungguh malam Lailatul Qadar itu pada 10 akhir yang ganjil pada bulan Ramadan. Saya ulangi Bapak Ibu, ini hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Carilah, kata Nabi, dengan sungguh-sungguh malam Lailatul Qadar itu pada 10 akhir yang ganjil. Berarti berapa itu? 21, 23, 25, 27, 29 atau 30 di malam Ramadan yang terakhir. Jadi makna sahara itu dalam bahasa Arab, kita disuruh bersungguh-sungguh dengan arti kata semangat untuk bisa mendapatkan kemuliaan atau keutamaan malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, bagaimana Rasulullah biasanya? Kalau di 10 yang akhir, beliau lebih banyak meningkatkan amal ibadahnya di 10 yang terakhir pada bulan Ramadan. Kita tidak. Orang-orang mendapatkan Lailatul Qadar, kita mendapatkan Lailatul Bakar. Mengapa? Karena kita asik sibuk untuk persiapan daripada hari raya Idul Fitri dengan kita membuat kue di malam hari. Rugi sekali. Mengapa? Allah telah terangkan dalam surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن
ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran itu Allah turunkan di malam Lailatul Qadar atau di malam kemuliaan. Ada ulama mengatakan turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Ada lagi ulama mengatakan turunnya Al-Quran pada tanggal 27 Ramadan. Namun yang pasti, yang menjadi pegangan bagi kita, Al-Quran itu yang pasti diturunkan pada bulan suci Ramadan, di bulan yang mulia, di bulan yang terhormat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bertanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kata Nabi, "Man qamaha imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar." Barang siapa di malam Lailatul Qadar dia melaksanakan ibadah, dia bangun di tengah malam dengan semata-mata mengharap ridha Allah, dengan dasar iman kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sia-siakan di 10 Ramadan yang terakhir, kita cari dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ada jemaah yang bertanya kepada saya, "Ustaz, apa tanda ciri bahwasannya malam itu malam Lailatul Qadar?" Dijelaskan Nabi dalam hadis riwayat At-Tabrani, Bapak Ibu. Malam Lailatul Qadar itu cuacanya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, sedang. Kemudian langit cerah, tidak ada awan, tidak berawan langit. Kemudian tidak hujan pada malam itu. Kemudian tidak bertebaran bintang di langit ketika malam itu. Dan besok paginya matahari terbit dari sebelah timur, menampakkan cahaya yang berwarna putih, tidak seperti biasanya kan merah, ya, panas menyengat di tubuh. Tetapi ini tidak. Keesokan paginya matahari terbit dari arah sebelah timur, menampakkan cahaya yang berwarna putih dan tidak terasa menyengat di tubuh kita. Itu berarti tanda malam harinya itu adalah malam Lailatul Qadar. Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jikalau aku melihat tanda-tanda seperti itu, lantas apa doa sebaiknya yang kubaca?" Ternyata Bapak Ibu, doanya itu sering kita baca setiap kita melaksanakan sholat tarawih. Selesai melaksanakan sholat tarawih, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Tapi kalau kita sedang beribadah sendiri, tidak berjamaah, maka lapas doanya diganti dengan Allahumma inni afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, begitu. Kalau sendirian, misalnya kita sedang melaksanakan sholat tahajud, setelah itu kita berdoa kepada Allah, ya, dengan doa yang seperti yang saya baca tadi. Karena kita membaca doanya sendiri, maka lapasnya diganti dengan Allahumma inni afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni.
Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan suka mengampuni, maka ampunilah dosa-dosaku. Kalau lafaz yang kita baca setiap selesai salat tarawih, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan suka mengampuni, maka ampunilah dosa-dosa kami. Jikalau kita berdoa Bapak Ibu, bertepatan malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosa kita, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, jadi 1000 bulan itu berapa tahun? Jadi 1000 bulan itu kalau dihitung tahun kita sebanyak 83 tahun 4 bulan. Jadi orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu senilai beribadah pahalanya selama 83 tahun 4 bulan. Udah jarang ada orang sekarang umur sampai segitu. Betul nggak? Banyak orang sekarang meninggal umur 40, 55. 2 orang tadi meninggal di Jalan Setia, kilometer 13, umur 45 dan 55. Masih muda. 2 minggu yang lalu di Kampung Banten ada bapak-bapak meninggal. Bagus sekali Bapak Ibu. Di penghulunya hari dan di penghulunya bulan. Bapak itu meninggal di malam Jumat jam 12.00 atau 24 dini hari, dan meninggal di bulan suci Ramadan. Tidak semua orang ditakdirkan meninggal di hari yang mulia dan di malam mulia. Kalau ada orang meninggal seperti itu pasti ada dari sekian banyak amal yang dia lakukan, ada satu amal istimewa yang sangat berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita nggak tahu itu amalan apa. Amalan sholat kebaikannya untuk diri kita sendiri. Amalan zikir kebaikannya untuk kita diri sendiri. Amalan tadarus untuk kebaikan diri kita sendiri. Tetapi amalan sedekah bukan untuk kebaikan diri kita sendiri, tapi juga untuk kebaikan orang lain. Begitu kita berikan sedekah, infak kepada orang lain, orang itu akan berterima kasih kepada kita. Dan dia gembira menerima infak dan sedekah kita. Berarti kita telah membahagiakan orang lain. Dan siapa seorang muslim yang membahagiakan orang lain dengan rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, maka dia mendapatkan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, sekarang kita nggak bisa melihat orang susah hanya dari keadaan rumah sekarang. Banyak sekarang orang rumahnya cantik pun ternyata susah. Tidak punya apa-apa. Bahkan banyak yang di PHK. Sampai ada teman saya, dia tahun ini berzakat kepada adik kandungnya, karena adik kandungnya dirumahkan dari kerjaannya, dari hotel, dan tidak memiliki penghasilan apa-apa. Itulah yang terjadi hari ini Bapak Ibu. Maka disinilah kita hendaknya memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Lihat tangga kanan kiri kita, siapa yang hari ini mengalami kesusahan, kita bantu. Ternyata dahsyat betul amalan sedekah ini Bapak Ibu. Kalau kita beri sedekah makan kepada orang lain Bapak Ibu, setelah kita berikan sedekah makan itu dimakannya, kemudian setelah dimakannya menjadi darah daging bagi dirinya, kemudian dengan begitu menambah kekuatan bagi dirinya. Dengan dia kuat akhirnya dia sehat. Dengan dia sehat, dia bisa menjalankan ibadah kepada Allah. Maka kita yang memberikan sedekah makan kepada dia mendapatkan pahala daripada ibadah yang dia lakukan. Padahal dia melakukan ibadah nggak pernah diniatkan sekalipun untuk kita memberi makan. Itulah hebatnya sedekah makan sama orang lain. Berlomba-lombalah kita. Mungkin saja Bapak Ibu, amalan itu sepertinya sepele. Ngasih makan anak yatim sepele, 5 orang, 10 orang. Tetapi tahukah kita Bapak Ibu, anak yatim itu belum membaca doa, belum dia membaca
Al-Quran di rumah kita, duduknya saja dia di rumah kita sudah mendapatkan barokah. Apalagi dia membaca ayat Al-Quran, apalagi dia mengaminkan doa di rumah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kebiasaan Rasulullah di penghujung Ramadan ini, beliau untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, beliau lebih banyak untuk beriktikaf di masjid. Beliau enggak milih-milih malam ganjil. Berturut malam 20, 21, 22, 23 terus sampai dengan malam 30. Ya. Coba buat program seperti itu. Kita datang ke masjid jam 12 misalnya kan. Kemudian kita tidur sebentar 2-3 jam, jam 3 kita bangun. Kemudian kita sholat sunat tahajud, sholat hajat, sholat taubat. Ya kan? Kalau sudah witir di sholat tarawih, jangan witir lagi setelah tahajud. Karena tidak ada witir 2 kali dalam satu malam dalam hadis yang sahih. Tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Yang dibolehkan melaksanakan witir setelah sholat tahajud, kalau dia setelah selesai sholat tarawih, dia nggak ikut witir dengan imam. Ini yang perlu kita pahami dan perlu kita ketahui. Tapi kalau kita sudah ikut witir dengan imam dalam sholat tarawih, maka nanti kalau kita mau bangun tengah malam melaksanakan sholat tahajud, jangan lagi ditutup dengan witir, karena kata Nabi tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Dan sebenarnya Bapak Ibu, sholat witir ini enggak hanya pada bulan Ramadan saja, juga bisa kita lakukan pada bulan-bulan yang lain selain daripada bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung ayat Al-Qadr itu Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Sebelumnya Allah katakan tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ternyata Bapak Ibu, di malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaika jamak. Banyak malaikat-malaikat yang turun ke permukaan bumi ini. Dan Jibril, warruh di situ Jibril. Jibril sebagai pemimpin, komando para malaikat-malaikat yang lain. Untuk apa? Min kulli amr, untuk mengatur segala urusan. Artinya apa? Banyak malaikat di malam Lailatul Qadar itu mendoakan kebaikan kepada kita. Ya Allah, sehatkanlah hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah rezeki kepadanya. Ya Allah, berkahilah hidupnya. Ya Allah, wafatkan dia. Malaikat mendoakan kebaikan kepada hamba Allah yang ketika di malam Lailatul Qadar dia bangun untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Bapak Ibu, saking sayangnya malaikat kepada hamba Allah, orang-orang yang beriman, kalau dia biasanya datang ke masjid, tapi kemudian malaikat cari dia enggak ada, ternyata dia sakit di rumah, malaikat mendoakan hamba Allah yang sakit itu supaya dia segera disembuhkan oleh Allah, agar dia bisa kembali lagi untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Begitu sayangnya malaikat kepada orang-orang yang istiqomah makmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Tutup ayat itu dengan salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar itu penuh kebahagiaan, penuh keberkahan, penuh kesejahteraan sampai dengan nanti terbitnya fajar. Ya Allah. Mari sama-sama Bu, Pak, kita untuk meraihnya, ya. Wabil khusus di 10 yang akhir ini kita lebih banyak untuk meningkatkan amal ibadah, ya. Apalagi alhamdulillah kita dengar kabar, ya, sudah sedikit pasien yang sekarang ini dirawat di rumah sakit, sudah banyak yang sembuh, yang terpositif COVID sudah banyak yang sembuh. Alhamdulillah di desa kita ini, alhamdulillah sampai sekarang tidak ada orang yang terjangkit penyakit itu. Ternyata tanpa kita sadari Bapak Ibu, pondok-pondok pesantren yang ada di sekitar kita ini, pesantren Al-Munziri Sunggal Kanan, pesantren Darushifa Sesenggol,
pesantren Darul Quran Al-Mursyidiyah Jalan Johar, pesantren Mus'ab bin Umair di Semencini Pasar 5 Gang Pacet, pesantren dan banyak lagi pesantren yang lain. Ternyata mereka setiap hari buat amalan, tiap pagi baca Yasin, tiap hari anak-anak itu santri belajar Quran, menghafal. Kemudian mereka berdoa, mendoakan seluruh orang tuanya, seluruh warga masyarakatnya. Tanpa disadari, asbab doa amalan mereka lah sampai sekarang ini desa kita, kampung kita masih dijauhkan oleh Allah daripada malapetaka, wabah dan bencana. Amin. Amin ya rabbal. Ya, sepertinya sudah banyak yang ngantuk-ngantuk. Kita akhiri ceramah kita pada malam hari ini Bapak Ibu, karena kita belum tarawih lagi ya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini dan seluruh keluarga besar kita di 10 yang akhir ini mendapatkan kemuliaan dan keutamaan malam Lailatul Qadar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan, lebih kurang mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.